Streaming short series RCTI Plus gratis. Semuanya sih udah obatnya juga alhamdulillah udah selesai, udah habis. Aku tuh dikasih minum 3 obat. Waktu itu obat anti bengkak, obat antibiotik, sama obat painkiller atau anti sakit ya. Nah ya, jadi aku tuh minum 3 jenis obat. Obatnya antibiotik, anti bengkak, dan anti sakit ya. Nah, antibiotik of course harus dihabisin. Anti bengkak waktu itu cuma minum untuk beberapa hari aja. Anti sakitnya aku cuma minum 2 hari. Jadi anti sakit ini memang biasanya sekian hari itu kita minum aja terus gitu, dianjurkan untuk minum terus, mungkin karena mungkin ekspektasinya itu adalah ya expected masih ada rasa sakit gitu. Karena kan kalau aku berarti surgery-nya itu di 2 tempat kan, selain di hidung juga di rusuk, karena kan diambil kan, rib cage-nya diambil, ditaruh di sini gitu kan. Jadi kan ada 2 jahitan istilahnya gitu, ada 2 wilayah yang dilakukan prosedur di sini dan di sini gitu, sehingga dikasih obat anti rasa sakit. Nah, tapi alhamdulillahnya hari pertama setelah aku surgery yang pulang ke penginapan itu masih minum obat. Hari kedua pagi aku masih minum obat anti sakitnya yang emang dari rumah sakit yang emang agak keras gitu, bukan agak keras, emang mantap lah gitu istilahnya, bukan agak sakit. Tapi malamnya aku coba minum obat anti sakit biasa gitu, yang anti sakit yang cukup ringan-ringan aja, alhamdulillah aman. Jadi hari ketiga aku udah nggak minum obat anti sakit lagi sampai sekarang gitu. Jadi memang sih mungkin dokter aku ya, beliau ini mungkin punya teknik tersendiri bagaimana caranya dia motong ribnya ya, motong di rib cage-nya, bagaimana caranya dia melakukan surgery yang di hidungnya gitu, sehingga rasa sakit yang aku rasakan itu minimal dan bengkaknya yang terjadi di aku juga minimal gitu. Jadi Dokter Kosit ini terkenal orangnya tuh kalau melakukan surgery itu biasanya orang lain kalau rinoplasti itu sampai bengep-bengep, bengkak gitu. Nah, kalau beliau ini biasanya kebanyakan dari pasiennya tuh nggak ada memar-memar, biasanya begitu. Di aku sendiri waktu itu sempat ada, tapi sedikit hari kedua udah mulai reda, hari ketiga udah hilang gitu. Dan bengkaknya pun alhamdulillah cepat susutnya, cepat hilangnya. Sebenarnya kalau dilihat sekarang pun biasanya kan orang selalu bilang, oh sampai 3 bulan tuh akan bengkak banget, masih bengkak banget. Sebenarnya sekarang sih juga masih bengkak. Cuma kalau aku sih kayak ngelihatnya perasaan kayak nggak bengkak-bengkak amat gitu. Jadi alhamdulillah yang penting jaga makan itu tetap harus dijaga. Kalau dari Dokter Kosit itu pantangannya 3 bulan abis surgery itu kita nggak boleh makan seafood. Jadi segala macam seafood kita nggak boleh makan. Termasuk bukan cuma seafoodnya aja ya, tapi kayak makan yang ada pakai terasinya. Karena terasi juga kan dari seafood gitu. Kayak gitu, terus fermentasi. Makanan-makanan fermentasi dihindari dulu, sama pedas, karena kan nggak boleh, kalau pedas takutnya nanti keluar ingusnya gitu. Jadi kita lagi mau jaga karena di dalamnya ini kan habis dibuka, habis di apa segala macam gitu. Itu sih. Berarti sobat sekarang udah lebih enak, udah lebih terbiasa juga. Sudah. Menurut aku gini, kalau aku boleh share nih, yang paling mengganggu aku, yang paling tidak nyaman menurut aku, ini kan aku udah ngalamin namanya facelift gitu kan. Terus kalau facelift itu menurut aku yang nggak nyaman di beberapa hari pertama itu rasanya adalah kayak kita lagi di ponytail, tapi ponytail yang kenceng banget dan nggak dilepas apa. Jadi ya pusing lah rasanya, nggak nyamannya itu. Tapi juga minimal rasa sakitnya. Kalau rinoplasti ini yang aku nggak nyaman, sangat amat tidak nyaman itu adalah di 4 hari pertama bindeng, jadi kayak ingusan, tapi ingusnya tuh yang kayak nahan kental banget. Dan kita kan nggak boleh sisi kan, apa sih bahasanya, nggak boleh dikeluarin kan, boleh, cuma tuh takut kan, karena kan di dalam juga pasti masih baru surgery kan gitu. Jadi tidur pun mulutnya akhirnya harus gitu, karena kayak orang lagi tidur kayak lagi flu berat banget gitu. Dan rasanya kan kalau bindeng itu rasanya kan pusing ya, nggak enak gitu. Nah itu makan juga nggak enak, minum tiap kali nelen kayak budek rasanya karena hidungnya ketutup gitu. Jadi itu 5 hari pertama itu menurut aku yang paling menyiksa. Tapi kalau yang lain-lainnya sih alhamdulillah aman semua.
udah nggak minum obat lagi gitu dan hanya itu aja menjaga makanan dan juga nggak boleh olahraga berat dulu sampai 10 sampai 20 hari setelah surgery. Oke, Kak, saya seperti bercanda Panji mancung juga. Iya. 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 Dibilang mancung lah kalau si Mama Wiye suka ngomongnya, "Weh, si mancung," katanya, "hidungnya tinggi amat kayak Gunung Salak." Gitu. Apa namanya, ya lucu aja sih gitu karena memang kan teman-teman di sini semuanya udah kayak keluarga ya dan pada saat aku izin sama DMD bahwa aku mau izin ya gitu 2 minggu karena aku mau ke Bangkok, aku mau rinoplastik gitu-gitu. Jadi mereka yang tahu di awal, paling awal tahu tuh mereka semua gitu teman-teman yang ada di sini dan mereka support banget gitu ya, apalagi kayak Delano gitu yang sama si Mama yang nanyain terus, "Gimana? Gimana kabarnya? Apa?" Kalau Delano tuh video call, kalau si Mama tuh selalu kayak nanyain terus gitu, "Gimana gimana Nak, itunya hidungnya udah sembuh belum? Masih bengkak nggak?" Apa gitu-gitu. Bunda Inul juga nanyain juga gitu.